Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin khairiyah wa syara'a lana asy-syari'ah wa ja'alaha nuran wa hidayatan wa amarna bil amali shalih duna an natajawaza hududahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana a'badan nasi wa atqahum, amma ba'd. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, mengawali kultum kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat yang begitu besar untuk merasakan segarnya, nikmatnya udara di bulan suci Ramadan yang sangat istimewa ini. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah tidak akan membuat kita patah hati, akan tetapi membuat kita bermuhasabah diri. Amin amin ya rabbal alamin. Akhwat fisabilillah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya hari ini, zaman ini kita hidup di masa yang serba modern, serba cepat, serba maju, dan tentunya berbeda dari zaman sebelumnya. Di zaman inilah seorang perempuan, seorang muslimah, terkadang dan seringkali ia tertuntut untuk bisa banyak berkarya, berprestasi, produktif, bahkan seringkali kita temukan seorang muslimah yang tampil di ruang publik secara terbuka. Tapi di sini ada satu pertanyaan yang begitu besar, yaitu apakah kita semua sebagai seorang muslimah di tengah kesibukan kita meninggalkan kewajiban fikih kita, atau justru sebaliknya kita melaksanakan kewajiban fikih kita? Karena sejatinya dalam Islam sendiri, produktif bukan hanya tentang banyaknya aktivitas, akan tetapi tentang keseimbangan antara amal, kesibukan dunia, dan ketaatan menuju akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ayat ini memberikan suatu penjelasan bahwasanya hakikat dari produktivitas itu adalah yang paling baik amalnya. Sama-sama kita perhatikan bahwasanya dalam ayat ini sudah disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya di sini adalah tentang siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Lalu apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah bahwa seorang muslimah yang produktif bukan berarti ia yang paling sibuk, paling tidak punya waktu, paling punya jam terbang tinggi. Akan tetapi ialah dia yang paling bisa menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan juga ketaatan menuju akhiratnya. Seorang ulama pernah berkata, laisa sya'nu an ta'mala katsiran walakinna sya'na an yakuna amaluka maqbulan indallah. Artinya di sini bukan persoalan seberapa banyak yang telah kita lakukan, akan tetapi apakah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini, wahai akhwat para muslimah, kita akan sama-sama merenungkan, sama-sama memahami sebuah tema penting, yaitu muslimah produktif tanpa meninggalkan kewajiban fikihnya. Akhwat fisabilillah,
Di sini akan ada 2 poin yang saya sampaikan. Poin yang pertama adalah terkait dengan produktivitas seorang muslimah dalam Islam. Ingatlah wahai muslimah yang cantik jelita tiada tara. Islam tidak pernah memerintahkan kita untuk menjadi muslimah yang pasif. Tapi Islam juga tidak pernah memerintahkan kita untuk terlalu aktif sampai melewati batas. Maka jika ada pertanyaan, mau belajar tinggi boleh atau tidak? Terutama, maka jawabannya boleh. Kemudian mau berorganisasi? Boleh. Mau berdakwah? Boleh juga. Mau berkarya? Tentu boleh banget. Tapi ingatlah, prinsipnya satu. Jangan sampai ketika duniamu sudah naik, justru akhiratmu terbalik. Di zaman sekarang ini, kita sering kali melihat banyak muslimah yang begitu luar biasa. Aktif di mana-mana, berorganisasi, berprestasi, produktif, bahkan ia menginspirasi. Dan tentu itu adalah hal yang begitu baik. Namun, terkadang yang sering kali kita temukan adalah ketika aktivitas seorang muslimah itu semakin banyak, justru ibadahnya semakin berkurang. Ketika prestasinya semakin tinggi, justru sholatnya mulai terabaikan. Ketika kesibukannya semakin padat, justru kewajiban fikih mulai ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka disinilah tantangannya, wahai para muslimah, ketika seorang muslimah yang begitu banyak sibuk pekerjaan, terkadang ia lupa dengan kewajiban. Terlalu sibuk mengejar cita, namun sholat seringkali tertunda. Terlalu aktif untuk berkarya, namun ternyata auratnya mulai terbuka. Sudah rajin untuk bisa membuat konten, tetapi adab bicaranya mulai dilupakan. Padahal Allah sudah berfirman dalam Quran surah Adz-Dzariyat yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi, para akhwat, jangan sampai kita dikenal karena prestasi kita, akan tetapi kita lupa akan kewajiban diri kita, terutama fikih yang menjadi acuan kita. Kami lanjutkan kepada poin yang kedua, yaitu fikih sebagai kompas dalam kehidupan muslimah. Sahabat muslimah yang diridhoi oleh Allah, kita harus sama-sama memahami bahwasanya fikih bukan hanya sekedar teori dalam kitab. Fikih adalah panduan kehidupan sehari-hari. Fikih mengajarkan kita bagaimana untuk sholat, bagaimana berpakaian sesuai syariat, bagaimana menjaga interaksi, bagaimana menjaga waktu, dan lain sebagainya. Tanpa fikih, produktivitas akan kehilangan arah. Dan yang harus kita ingat adalah bahwa seorang muslimah boleh untuk menjadi muslimah yang hebat, akan tetapi kehebatan seorang muslimah harus tetap dalam batas syariat. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, wahai para muslimah. Yang pertama, ketika aktivitas kita semakin banyak, apakah sholat kita, ibadah kita semakin baik atau justru sebaliknya? Kemudian yang kedua, ketika kita semakin dikenal oleh banyak orang, apakah kita semakin dekat dengan Allah atau justru kita mendekati duniawi? Maka pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan diri kita, akan tetapi ini untuk mengoreksi arah hidup kita sebagai seorang muslimah. Karena seorang muslimah sejati bukan hanya ia yang ingin dilihat oleh manusia yang ada di dunia, tetapi ia yang ingin dilihat oleh Sang Pencipta. Akhwat fi sabilillah, hari ini kita belajar adanya 2 tipe muslimah di dunia ini. Yang pertama, muslimah yang ia sibuk dengan dunianya,
kemudian ia lupa untuk menjaga kewajiban fikihnya. Aktivitasnya begitu banyak, prestasinya banyak, namun hubungannya dengan Allah semakin menjauh. Yang kedua, muslimah yang ia mampu menyeimbangkan antara dunia dan juga akhirat. Dia belajar, berkarya, aktif, namun sholatnya tetap terjaga, auratnya tetap terhormat, dan hatinya tetap dekat dengan siapa? Dengan Sang Khalik. Maka sekarang pertanyaannya kepada kita semua, kira-kira kita sebagai seorang muslimah ingin menjadi muslimah yang mana? Apakah kita hanya ingin menjadi muslimah yang dikenal oleh dunia, akan tetapi tidak dikenal oleh pencipta? Atau kita ingin menjadi seorang muslimah yang dikenal oleh dunia dan sang pencipta? Semuanya jawabannya bergantung kepada diri kita, pilihan kita, dan niat kita sebagai seorang muslimah. Pernahkah kalian mendengar suatu perkataan? Kuni imro'atan yarokin nas najihatan wa yarokillah solihatan. Dalam perkataan ini dijelaskan, jadilah kalian wanita yang dilihat oleh manusia sebagai wanita yang sukses dan dilihat oleh Allah Sang Khalik sebagai wanita yang solihah. Masya Allah. Dari sini kita faham bahwasanya kesuksesan yang sejati bukan hanya tentang pencapaian, akan tetapi tentang keberkahan. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, menjadi muslimah yang produktif itu penting. Tapi ingat, menjadi seorang muslimah yang melaksanakan kewajiban fikih syariat itu jauh lebih penting. Maka mari sama-sama kita jadikan aktivitas kita, kesibukan kita sebagai jalan untuk menuju surga Allah. Dan harus kita ingat bahwasanya fikih yang kita pelajari, syariat yang kita pelajari, itu berfungsi sebagai rem, bukan sebagai penghambat. Maka ini pentingnya akhwat, bahwasanya fikih adalah pagar. Dan kalian harus tahu bahwasanya pagar itu tidak untuk mengurung, akan tetapi untuk melindungi. Izinkan saya untuk bisa menutup kultum sore hari ini dengan sebuah pantun. Dengarkan baik-baik ya. Pergi belajar membawa bunga, singgah sebentar membeli tinta. Wahai muslimah, kalian boleh mengejar cita, akan tetapi fikih tetap menjadi penjaga utama. Alhamdulillah, setelah tadi disampaikan banyak poin terkait dengan produktivitas seorang muslimah, mari sama-sama kita tanamkan bahwasanya muslimah yang produktif bukan tentang yang paling banyak kegiatannya, akan tetapi yang paling banyak keberkahannya. Karena ukuran sukses seorang muslimah bukan tentang seberapa banyak jadwal yang ia miliki, akan tetapi tentang seberapa taat dia kepada Allah Sang Pemilik diri. Maka di sini, marilah kita menjadi seorang muslimah yang cerdas dalam berpikir, aktif dalam berkarya, namun tetap teguh dalam pendirian fikihnya. Karena hakikat produktivitas tanpa syariat hanyalah kelelahan, tapi produktivitas dengan syariat dan fikih adalah jalan menuju keberkahan. Wallahu a'lam bishawab bi umuriha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.